Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Damai di hati. Iya, saya juga berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan yang baik. Ada di tempat ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan bukan hanya dalam kesehatan yang baik, tapi juga di dalam kerinduan yang sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Mengawali ini saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Bolehkah angkat tangan Bapak Ibu yang masih ingat dengan visi dan misi gereja Gemim Kristus Manado? Yang masih ingat boleh angkat tangan. Nggak usah malu-malu. Nggak akan ditunjuk kok. Angkat tangan saja. Nggak banyak ya Bapak Ibu Saudara ya. Yang tahu tapi lupa boleh angkat tangan. Wah, ini agak sedikit banyak kali ini ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, saya bantu kita ya untuk bisa mengingat kembali visi dan misi gereja kita ya. Visinya adalah gereja yang mewujud nyatakan Kristus. Jadi ini harapan kita ya, gereja yang terus mewujud nyatakan Kristus di setiap jemaat ya, dimanapun berada itu memang terlihat Kristus kecil. Dimanapun berada menjadi surat Injil yang terbuka ya. Misi Gemim Kristus ada untuk menghasilkan murid-murid Kristus yang mengasihi Allah, yang melayani sesama dan menjangkau yang terhilang. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini bukan hanya sekedar dihafal, tapi ini adalah inti gereja ini di dalam segala gerak pelayanannya. Program pelayanan, kegiatan, bahkan setiap minggu dalam mimbar gereja itu searah dengan visi dan misi ini. Maka itu yang kemudian ketika dirumuskan seperti itu untuk lebih mudah diingat, Bapak Ibu gereja menjadi lebih simple ya, menjadi lebih simple church. Semuanya, komisi, pelayanan, jemaat, apapun itu akan terarah kepada visi dan misi gereja ini. Simple bukan berarti itu mudah ya, bukan. Simple berarti itu sederhana. Tapi untuk ke simple situ banyak effort yang dibutuhkan Bapak Ibu Saudara. Dan saat ini ketika kita tahu visi misi gereja setiap minggu pertama khotbahnya untuk mengasihi Allah. Minggu kedua adalah melayani sesama. Minggu ketiga adalah menjangkau yang terhilang. Minggu keempat itu topik-topik tentang keluarga. Karena betapa prihatinnya di kota Manado, di gereja kita, masalah-masalah keluarga itu sangat banyak dan begitu serius. Dan minggu kelima itu isu-isu kontemporer. Nah, kali ini kita ada minggu yang ketiga, menjangkau yang terhilang. Saya mengajak kita membaca Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40. Saya bacakan buat kita semua dalam Alkitab terjemahan baru yang kedua. Bagi Bapak Ibu yang belum mempunyainya bisa membeli di Depot Gamaliel. Ya, agak sedikit promosi gitu ya. Saya bacakan buat kita semua Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, "Bangkitlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu Filipus bangkit dan berangkat. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida istana, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus bergegas ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi sebagai berikut. "Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian. Seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya keadilan tidak diberikan kepadanya. Siapa yang akan menceritakan asal-usulnya?
sebab nyawanya diambil dari bumi. Lalu kata pejabat istana itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapa Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Filipus pun mulai berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil tentang Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata pejabat istana itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah ada halangan bagiku untuk dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Lalu Filipus membaptis dia. Ketika mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba membawa Filipus pergi dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Ternyata Filipus sudah berada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab ada dua tokoh yang bernama Filipus. Yang pertama, Filipus itu adalah murid dari Tuhan Yesus, salah satu daripada ke-12 rasul. Ada yang bernama Filipus. Dan yang kedua, tokoh yang kita baca ini, Filipus sang pemberita Injil, ini adalah salah satu dari 7 diaken. Ya, 7 diaken yang dipilih oleh jemaat mula-mula pada waktu itu untuk boleh memperhatikan kebutuhan para janda dan orang-orang yang miskin pada waktu itu. Saudara yang kasih Tuhan, Filipus ini adalah tokoh yang kemudian muncul dalam pelayanannya adalah pelayanan yang penuh kuasa. Menarik Bapak Ibu Saudara ya. Dia memberitakan Injil dan itu di dalam perikop sebelumnya kita bisa lihat di kota Samaria. Bagaimana dia memberitakan Injil dan orang-orang menjadi percaya. Karena apa yang diberitakan oleh Filipus itu juga disertai dengan mujizat, dengan tanda-tanda yang ajaib oleh Tuhan. Filipus menyembuhkan orang, mengusir setan, dan orang-orang kemudian menjadi percaya dengan berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka memberi diri dibaptis. Saudara, kalau dilihat di kota Samaria adalah kota yang besar ini, Filipus itu sudah sukses pelayanannya. Apa yang dia lakukan di sana itu sudah betul-betul dikerjakan dan diresponi dengan baik oleh orang-orang di Samaria. Banyak orang yang bertobat dan Filipus boleh mengerjakan pelayanan yang lanjut di tempat itu. Tetapi yang menarik adalah ketika masuk ke perikop yang kita baca pas ayat 26 sampai ayat yang ke-40, ini sebuah perpindahan. Perpindahan yang tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan berbicara melalui malaikat. Di ayat yang ke-26 kita baca tadi, "Bangkitlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza." Saudara yang kasih Tuhan, dari kota Samaria disuruh bangkit dan berangkat ke sebelah selatan menuju jalan dari Yerusalem ke Gaza. Bapak Ibu Saudara, ini bukanlah perintah yang mudah buat Filipus. Bapak Ibu Saudara, kenapa? Karena kalau kita perhatikan di dalam peta, Samaria itu memang posisinya ada di bagian yang atas. Baru kemudian melewati Yerusalem, turun ke bawah, dan Gaza itu ada di paling bawah. Ya, jadi dari Samaria, kemudian Yerusalem ke Gaza. Dan jalan yang harus dilewati, Alkitab memberikan catatan itu adalah jalan yang sunyi. Dalam terjemahan yang lain itu memberikan gambaran bahwa itulah padang gurun, Bapak Ibu Saudara. Dan memang itu adalah padang gurun, jalan padang gurun yang sangat panjang. Bapak Ibu Saudara, di padang gurun bisa saja berjumpa dengan bahaya.
Entahkah perampok, entahkah bahaya binatang, buas, atau lain sebagainya. Tetapi Filipus ketika mendengar perintah Tuhan ini, apa yang dia lakukan Bapak Ibu Saudara? Filipus itu segera dia berangkat, pergi kepada tempat di mana harus dia tuju. Saudara yang kasih Tuhan, seringkali Tuhan itu memanggil kita untuk berada dari satu tempat yang kita rasa sudah nyaman ke tempat yang sunyi, padang gurun. Di dalam kehidupan kita seringkali berhadapan dengan tiba-tiba saja kok Tuhan memanggil ke tempat yang baru. Pergi di sana, berkarya di sana, dan kita tidak tahu kita akan berjumpa dengan orang siapa. Sama seperti Filipus, tidak tahu perintah ini untuk siapa saya akan berjumpa. Saya akan memberitakan Injil ke tempat itu, di jalan yang sunyi itu dengan siapa. Filipus tidak tahu. Saudara, hidup kita seringkali nyaman. Kita sudah nyaman di satu tempat, beradaptasi di satu tempat, kenal dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bahkan dalam pelayanan sudah terbiasa dengan pelayanan itu. Kita merasa semua oke, baik-baik saja. But sometimes Tuhan itu bisa memanggil kita pergi ke tempat-tempat yang tidak kita duga. Siapkah kita Bapak Ibu Saudara? Saudara yang kasih Tuhan, Filipus pasti berpikir di padang gurun gak salah. Di padang gurun ini tempat yang ya jelas gak ada orang yang akan saya jumpai. Ketimbang Samaria banyak orang. Di sana pelayanan sudah sukses, banyak orang yang perlu saya layani. Di padang gurun, kok bisa di padang gurun? Kepada siapa? Tetapi bukan hanya itu. Filipus akan berpikir banyak hal. Mau buat apa di sana? Tuhan mau apa? Apa benefitnya? Ya, kalau generasi anak sekarang selalu bertanya benefitnya apa? Benefitnya apa kalau saya melakukan ini? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tetapi kenyataannya Filipus itu ketaatannya diuji Tuhan dan dia taat untuk melakukan itu. Cara Allah memanggil setiap orang beda-beda. Untuk sebuah pekerjaan misi, sebuah pelayanan itu bisa berbeda-beda. Cara Allah memanggil Filipus ke Asdod itu terjadi secara supranatural. Ayat yang ke-40, ketika Filipus selesai bertemu dengan sida-sida itu, dia pergi ke Asdod dan Roh Tuhan membawa dia, itu secara supranatural. Tetapi ketika panggilan ke Gaza ini, jalur di padang gurun itu, di tempat yang sunyi, Filipus itu sepertinya masih bisa punya pilihan. Karena malaikat hanya memerintahkan, pergilah. Tidak secara supranatural, tiba-tiba dipindahkan. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita lihat apapun itu cara Tuhan memakai kita untuk pergi ke suatu tempat, yang dibutuhkan adalah ketaatan. Hati kita yang peka dengan panggilan Tuhan dan kita mau taat untuk pergi di tempat situ. Saudara yang kasih Tuhan, Filipus kemudian berjumpa dengan sida-sida Ethiopia. Dia tidak menyangka akan berjumpa dengan sida-sida ini. Siapa sida-sida Ethiopia ini? Dicatat bahwa dia adalah kepala perbendaharaan Ratu Kandake dari Ethiopia. Sri Kandake. Saudara, ini adalah dalam sejarah. Sri Kandake dia memimpin sebuah wilayah yang luas di dalam kerajaan di Ethiopia. Sampai ke Sungai Nil di ujung selatan itu ada gitu ya. Bapak Ibu Saudara, Filipus berjumpa dengan sida-sida yang baru pulang daripada dia beribadah di Yerusalem. Jadi sida-sida ini adalah seorang Yahudi karena dia beribadah di Yerusalem. Ethiopia sendiri itu ada tempat yang ada di ujung Bapak Ibu Saudara. Ketika sida-sida walaupun pejabat tinggi, tetap dia adalah seorang najis yang kemudian tidak boleh masuk ke dalam bait Allah. Pas berjumpa dengan Filipus,
Sida-sida ini sedang membaca sebuah nas dari kitab Yesaya. Bapak Ibu, mari kita perhatikan Alkitab kita ya. Yesaya pasal yang ke-8, Kisah Para Rasul 8, ayat 32 sampai 33, itu merujuk kepada Yesaya pasal 53, ayat 7 sampai 8. Ya. Jadi nas itu dibacakan dan memang seperti itu tradisinya. Kitab suci dibaca dengan bersuara. Jadi pada waktu Roh Tuhan menyuruh Filipus untuk pergi mendekati kereta itu, maka kemudian Filipus mendengar sida-sida ini membaca kitab Yesaya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kitab Yesaya itu berbicara tentang Yesus. Filipus memakai kesempatan itu untuk menceritakan Yesus. Memberitakan siapa domba itu yang dibawa ke dalam pembantaian. Filipus memberitakan Kristus yang adalah juru selamat. Filipus menyampaikan siapa yang telah menderita itu, Bapak Ibu Saudara. Dan sungguh yang mengherankan adalah sida-sida Ethiopia itu kemudian menjadi percaya. Ketika dilihat ada air, sida-sida itu langsung meminta diri untuk dibaptis. Bapak Ibu, kita tidak tahu akan terjadi apa. Tapi ketika Tuhan menuntun kita di satu tempat, berjumpa dengan orang yang tidak kita kenal, dan kita melakukan bagian kita, memberitakan Injil, memberitakan nama Tuhan. Bukan diri kita, tapi nama Tuhan yang kita beritakan. Maka Tuhan bekerja di hati orang itu. Saudara yang kasih Tuhan, gereja Masehi Injili di Minahasa, tanggal 12 Juni, itu merayakan hari HUT pekabaran Injil. Injil masuk ke tanah Minahasa sudah 193 tahun. Bapak Ibu Saudara, 193 tahun itu angka yang panjang. Kalau kita lihat sejarah, bagaimana kemudian Injil ini masuk ke tanah Minahasa. Masyarakat yang sebelumnya belum mendengarkan Injil. Yang kemudian di dalam anugerah Tuhan itu mengutus orang-orang untuk datang ke tempat ini. Maka kita bisa lihat itu adalah pekerjaan Tuhan, anugerah Tuhan. Sampai kemudian orang-orang Minahasa boleh maju di dalam pekabaran Injil dan di dalam pendidikan. Saudara yang kasih Tuhan, kalau dicatat gereja yang ada di kota Manado atau Sulawesi Utara ini itu sangat banyak. Sekolah-sekolah Kristen juga itu sangat banyak. Semuanya sepertinya sudah berjalan biasa seperti itu. 193 tahun itu bukanlah angka yang mudah, itu angka yang sangat panjang. Banyak proses, tapi sayangnya bisa saja terjebak pada kenyamanan. Terjebak pada kebiasaan, terjebak pada tradisi. Sudah setiap kali seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan yang hadir di tempat ini maupun yang mendengar lewat radio Sumber Kasih. Ketika kita sama-sama mengingat kembali bagaimana Riddle dan Swartz itu dipakai Tuhan dari tempat yang jauh datang ke tanah Minahasa bahkan sampai mati. Mayatnya itu dikuburkan di tanah Minahasa. Itu adalah pekerjaan Tuhan yang besar. Rencana Tuhan yang agung supaya kita boleh mendengarkan Injil. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan itu punya rencana yang besar, Bapak Ibu. Dan rencana ini terlihat ketika diberitakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kepadamu kuberikan kuasa untuk menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Saudara, tempat-tempat yang sebelumnya Yerusalem, Yudea, bahkan Samaria yang sebelumnya Filipus ada, itu sudah mendengarkan Injil. Dan sekarang ujung bumi. Ujung buminya itu di mana Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu, di zaman itu, ujung bumi itu selalu diterjemahkan dengan kota Roma atau negara Ethiopia. Kalau dilihat peta, Ethiopia itu ada di bagian bawah, ujung ya. Tadi Yerusalem di atas gitu ya. Baru kemudian Samaria juga tadi, baru kemudian ujung bumi. Itu di situ Gaza, Ethiopia. Saudara yang kasih Tuhan, Injil masuk sampai kepada orang-orang kulit hitam. Injil itu masuk semuanya tanpa memandang suku bangsa. Injil diberitakan ke seluruh bumi dan itulah rencana Allah yang besar.
Bapak Ibu Saudara, maka ketika kita ada saat ini, itu di dalam rancangan Tuhan yang besar. Bertanyalah, Tuhan, ujung bumiku itu di mana? Sekarang bagi generasi kita sekarang, ujung bumi itu seperti ujung jari. Kita boleh memberitakan Injil, menjangkau negara yang kita tidak jumpai, kita tidak pergi ke sana, yang kita bahkan sangat asing. Lewat apa? Sosial media. Kita memberitakan Injil itu lebih gampang ke seluruh bumi dengan apa? Sosial media. Ujung bumi seperti ujung jari. Tuhan itu menempatkan kita dengan situasi kita yang sekarang. Bisa beda dengan situasi zaman Riddle dan Schwartz. Tetapi panggilan itu sama-sama mulia di segala zaman dan abad. Memberitakan Yesus. Dia yang mati untuk menebus manusia yang berdosa. Saudara yang kasih Tuhan, minggu ini adalah minggu-minggu kita juga mempersiapkan diri. Untuk apa? Bulan depan itu bulan misi, Bapak Ibu Saudara. Untuk kelompok-kelompok sign secara khusus didorong, diarahkan untuk bisa memberitakan Injil bersama-sama. Saudara, maka ini adalah cicipan awal untuk bulan misi. Kerjakanlah itu bersama kelompokmu, bersama mentormu atau fasilitatormu, bersama teman-teman anggota di dalam kelompok. Beritakanlah Injil. Dan itu dimulai dengan apa? Relasi kita dengan Tuhan. Relasi yang baik dengan Tuhan akan membuat kita peka. Tuhan tuntun kita kemana. Roh Kudus mau kita pergi kemana. Memberitakan Injil itu kemana. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jangan diam di tempat. Siap sedialah selalu dalam memberitakan kabar baik. Terkadang hidup kita itu tidak mau pergi, tidak mau peka. Karena apa? Kita merasa sudah terlalu nyaman. Kita merasa sudah cukup kita ada pada kondisi sekarang. Tuhan, saya bisa kerjakan kok pelayanan yang ada sekarang. Tetapi kalau kita peka, maka untuk hal-hal yang kecil pun Tuhan panggil kita untuk memberitakan Injil. Saudara, ketika saudara ada di tempat pekerjaan, saudara ada di rumah sakit, ketika saudara ada di kantor, saudara ada di kampus, saudara ada di sekolah, saudara ada di pasar, saudara ada di jalan, saudara, orang-orang yang Tuhan tempatkan untuk saudara jumpai itu bukanlah kebetulan. Selalu mintalah hikmat Tuhan. Tuhan mau apa? Saudara yang kasih Tuhan, kesempatan-kesempatan seperti ini perlu dilatih. Saya melatih itu ketika saya ada di rumah sakit bulan lalu. Meminta Tuhan berikan kepekaan kepada saya. Adakah yang suka masuk rumah sakit di sini? Pasti nggak mau. Saya juga tidak mau masuk rumah sakit, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika kita diizinkan Tuhan sakit, ada di satu tempat bahkan yang kita tidak inginkan, berdoalah, Tuhan mau apa kita ada di situ. Pada waktu saya di rumah sakit, saya mendengar orang di sebelah saya itu seorang ibu yang merintih sakit. Dan saya tahu bahwa dia itu seorang M. Di dalam anugerah Tuhan saya berdoa, Tuhan saya ingin memberitakan Isa Al-Masih kepada ibu itu. Saya bawa Alkitab fisik, saya dengarkan musik rohani, sebenarnya itu untuk menenangkan saya juga. Supaya kemudian ibu itu juga tenang gitu ya, karena dia merintih-merintih. Bapak Ibu, pada kesempatan saya masuk hari Rabu, keluar hari Jumat, ibu itu mau keluar juga hari Jumat. Jadi saya bilang, kapan lagi? Ini waktunya Mel, ini waktunya, jangan tunggu gitu ya. Jadi saya datang, dia masih tempatnya itu tertutup kain begitu ya, saya minta permisi. Suaminya bertepatan sedang mengurus administrasi, jadi dia sendiri di tempat tidur. Dan saya katakan, Ibu, saya mau ceritakan tentang Isa Al-Masih. Saya mau berdoa buat Ibu, berdoa kepada Isa Al-Masih. Ibu mau mendengarkan, Ibu mau berdoa dengan saya. Bapak Ibu Saudara, kalau saya tidak melatih diri peka seperti itu, saya tidak melihat bagaimana karya Tuhan bekerja. Di saat itu, ibu itu berespon. Mau. Dia berdoa dan selesai berdoa dia meneteskan air mata. Saya terharu, Tuhan, waktunya sangat singkat saya datang berdoa, berbicara dengan ibu itu. Tapi itu adalah kesempatan saya melihat karya Tuhan bekerja di hati orang-orang. Tuhan
bekerja di hati Sida-Sida Ethiopia melalui pemberitaan Filipus. Dan saya yakin Tuhan yang sama sanggup bekerja di hati orang-orang yang kita jumpai. Asalkan taat, siap, sedia. Kapanpun waktunya kita beritakan Injil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita di dunia ini begitu sementara. Begitu sementara, begitu singkat. Kalau kita sadar seperti lagu yang kita nyanyikan, satu saat kita akan pulang ke rumah Bapa. Ini bukan rumah kita. This is not our home. Ini bukan rumah kita, Bapak Ibu Saudara. Kita akan pulang ke rumah Bapa. Maka kita tahu urgensitasnya pemberitaan Injil itu. Setiap kesempatan kita gunakan untuk memberitakan Injil. Dan Tuhan memberikan kita keberanian. Tuhan yang akan memampukan kita. Sama seperti Tuhan memampukan Filipus. Lihatlah karya Tuhan di hati orang-orang yang kita jumpai. Lakukanlah, taatlah, siap sedialah memberitakan kabar baik. Jangan tutup mulut kita. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita terlalu nyaman seperti katak di dalam tempurung. Kita mengingat 193 tahun iya Injil ada di tanah Minahasa. Tetapi untuk orang-orang yang kita jumpai di jalan, di rumah, dimanapun, kita seringkali menutup hati untuk memberitakan kabar baik. Saudara yang kasih Tuhan, pemberitaan Injil bukan soal sukses. Bukan soal berhasil orang itu percaya atau tidak. Bukan. Kadang-kadang kita memberitakan Injil ada penolakan yang terjadi. Tetapi bukan itu, bukan hasil yang utama. Tapi bagaimana kita berproses di dalam Tuhan. Melihat Tuhan yang punya dunia ini. Dia mengasihi dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mau mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jangan simpan berita itu. Beritakan itu kepada yang lain. Beritakan karya selamat Allah kepada orang lain yang kita jumpai. Mari saat ini kita akan nyanyikan kembali lagu Beritakan Kristus. Bapak Ibu, lagu ini lagu lama. Lagu ini punya gerakan ya. Saya ingin kita menyanyi dengan menggunakan gerakan. Jadi nyanyinya pelan ya, dengan tempo yang lebih lambat. Bapak Ibu boleh memperhatikan gerakannya itu dari saya gitu ya, kepada saya. Bapak Ibu kemudian bisa mengikutinya ya, mengikuti dan kita akan menyanyikan bersama-sama. Beritakanlah Tuhan penebus, beritakanlah kasih Allah, beritakan Yesus anak Allah hingga ke ujung dunia. Roh Kudus yang sadarkanku pulang ke Bapa Maha Murah. Sucikan hatiku selalu agar berguna bagi Tuhan. Banyak orang di lembah dosa meregang nyawa keluh kesah. Utuslah ku sedia pergi memasyurkan nama Tuhan. Boleh kan ya Bapak Ibu, saya lihat semua sudah pada bisa. Mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu ini dengan pakai gerakan supaya kita makin menghayati lagu ini dan kita pergi memberitakan Injil. Beritakanlah Tuhan penebus, beritakanlah kasih Allah, beritakan Yesus anak Allah hingga ke ujung dunia. Roh Kudus yang sadarkanku pulang ke Bapa Maha Murah.
berusaha meregang nyawa, teluh kesah, putuslah ku sedia pergi memasyurkan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, utuslah setiap kami ke tempat di mana Tuhan mau untuk kami pergi memberitakan Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kami tahu kami tidak akan berjalan sendiri, tapi Roh Kudus menyertai setiap kami. Tolong kami supaya kami keluar dari zona nyaman kami. Dan kami sedia untuk pergi, siap sedia untuk memberitakan kabar baik. Berkati setiap kelompok Sign yang dalam misi mereka melakukan proyek-proyek ketaatan mereka untuk memberitakan kabar baik di sepanjang bulan ini. Tuhan yang menuntun, memberikan kekuatan dan kuasa, baik kepada fasilitator maupun juga kepada anggota Sign. Dan kepada semua jemaat, Tuhan tolong. Semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan, Tuhan tolong dengan kuasa-Mu. Supaya kami boleh menjadi pemberita yang siap sedia. Kami berani untuk memberitakan Injil. Kami berani keluar dari apa yang saat ini sudah menahan kami karena terlalu nyamannya. Tuhan tolong supaya kami belajar untuk meninggalkan itu. Dan kami belajar ya Tuhan untuk setia memikul salib, memberitakan Injil kemana saja. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.